الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Ar-Rahim, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita. Apakah ketakwaan kita terus meningkat atau malah menurun? Kita sungguh-sungguh harus dengan sungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga kita, termasuk dengan harta kita, dengan kesehatan kita, dengan apa yang kita miliki, karena pada dasarnya itu adalah milik Allah. Kita bersyukur dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Dalam kehidupan bermasyarakat atau di masyarakat modern, ketika ditanya misalnya apa yang membuat orang mulia atau keridhaan Allah itu letaknya di mana? Mungkin banyak yang menjawab ketika seseorang punya harta banyak, ketika seseorang memiliki segalanya, atau kemudahan, atau kesenangan, atau fasilitas, jabatan, kedudukan, dan segala yang sifatnya nikmat, itulah yang dimuliakan Allah. Itulah dia yang diridhai Allah. Asumsi ini apakah benar? Mengapa ada saja orang kaya yang stres? Mengapa ada saja orang yang punya jabatan tinggi malah bingung? Begitu juga banyak yang kelihatannya glamor, namun tidak dirasakan kebahagiaannya. Jadi itu artinya kebahagiaan, kekayaan itu tidak bergantung kepada sesuatu yang sifatnya materi semata. Memang benar bahwa materi, bahwa kekayaan, harta sangat diperlukan. Namun mari kita renungkan ayat Al-Fajr ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ayat 15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat yang ke-15. Dan adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakannya. Ini sebenarnya ucapan-ucapan orang-orang musyrik, orang-orang pada saat itu di Mekah, dan sekarang pun bila kita menganggapnya seperti itu, kita bisa dikategorikan ke dalam orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik itu kemudahan
maupun kesulitan itu sebenarnya bukan ukuran dimuliakannya Allah ketika kita diberikan kemudahan, bukan karena kita diridhoi Allah ketika kita diberi segalanya, kesenangan, jabatan dan lain-lain, bukan karena Allah ridho kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan kesulitan padahal kita sudah berusaha misalnya, maka itu bukan berarti Allah menghinakan kita. Maka jangan sampai ada di hati kita ketika kita sedang mendapatkan sesuatu yang nikmat, inilah Allah sayang sama saya, inilah sayangnya Allah sama saya, inilah ridhonya Allah kepada saya. Bukan seperti itu. Begitu juga ketika kita sedang mendapatkan kesulitan, jangan sampai kita memperpersepsi Allah menghinakan saya, Allah memberikan kesulitan dan hinaan kepada saya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan ayat ini bahwa Allah mengingkari anggapan sebagian manusia bahwa seandainya Allah meluaskan rizki mereka atau kita, itu berarti Allah sedang memuliakan. Ada yang beranggapan demikian. Padahal menurut Ibnu Katsir, anggapan ini tidaklah benar, karena hakikatnya harta benda itu adalah ibtila atau cobaan, ibtila atau cobaan dan ujian atau imtihan. Jadi harta yang kita miliki bukan ukuran kita diridhoi Allah, karena mungkin kita mudah mendapatkannya seolah itu adalah ridho Allah, bukan. Begitu juga ketika kita kesulitan, itu bukan karena kita sedang dihina oleh Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, hakikatnya harta benda itu adalah cobaan, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kita sempit. Sehingga sebagian manusia itu meyakini jika Allah menahan rizki manusia membuat mereka melarat, artinya Allah sedang murka dan menimpakan kehinaan kepada mereka. Bukanlah demikian. Imam Baidawi menjelaskan bahwa anggapan seperti ini jika tidak bisa dibenarkan, juga tidak bisa dibenarkan. Dan sebenarnya dari sempitnya cara pandang terhadap kehidupan dan kebahagiaan serta buruknya prasangka kepada Allah itu, ya, karena buruk sangganya manusia, maka kekayaan dan jabatan dan segala kemudahan itu sebenarnya juga adalah ujian yang harus disyukuri. Sehingga ketika kita melihat diri kita atau orang lain di dalam kemudahan, sebenarnya dia sedang diuji. Apakah dengan kemudahan itu mengeluarkan zakat, memikirkan atau menyantuni anak yatim, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, karena harta kita adalah juga milik Allah. Begitu juga ketika kita dalam kesempitan, apakah kita tetap bersabar melaksanakan perintah Allah? Bahkan kita pun bisa masuk surga dengan infak. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tidak hanya mereka yang lapang, tetapi juga infak bagi yang sempit. Sehingga Allah kita simpulkan bahwa Allah tetap Maha Adil. Masuk surga bisa juga bagi orang-orang yang sempit hartanya, karena dia menginfakkan juga dengan berat atau dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan. Beda dengan yang lapang, mereka mudah mengeluarkan, namun semuanya bisa masuk surga. Maka mari kita bersyukur pada Allah SWT ketika kita lapang, dan mari kita bersabar tetap melaksanakan perintah Allah dengan tetap juga
berinfak. Karena untuk masuk surga kedua-duanya baik yang lapang maupun sempit bisa Allah masukkan kita ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yuzidu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi jalali wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat ya Rabbal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin kaum mukminat, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ayah bunda kami. Berilah kasih sayang-Mu kepada keduanya sebagaimana mereka telah menjaga kami di waktu kami kecil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada kami, mudahkan atas segala urusan kami. Engkau-lah yang hanya bisa memberi kemudahan urusan kami di dalam keluarga, urusan kami dalam pekerjaan, urusan kami di masyarakat. Segalanya hanya Engkau yang bisa memberi kemudahan, ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh solehah, berbakti kepada agama, orang tua, nusa dan bangsa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak turunan kami orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jika kami hilang dan bersalah, janganlah Engkau hukum kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau beri kami beban yang tidak kuat kami memikulnya. Ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah atas segala kesalahan kami, ya Allah. Allahumma inna as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, selamatkan agama kami, tetapkanlah kami iman Islam sampai akhir hayat kami, ya Allah. Wa afiyatan fil jasadi, berikanlah kami kesehatan jasmani, ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit berbahaya, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami yang bermanfaat untuk kebahagiaan kami di dunia dan bekal kami di akhirat, ya Allah. Wa barakatan wa taubatan wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, berikanlah barakah atas rizki-Mu yang Engkau berikan kepada kami, rizki kesehatan, rizki kenikmatan, rizki harta, ya Allah. Jadikan itu semua menjadikan kami barakah, makin banyak manfaat dan kebaikan yang kami buat untuk menambah ketakwaan kami, ya Allah. Wa taubatan qabla maut, beri kami taubat sebelum kami meninggal dunia, ya Allah. Wa rahmatan indal maut, beri kami kasih sayang-Mu saat kami meninggal dunia. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikanlah kami ampunan-Mu sesudah kami meninggal dunia, ya Allah. Wa muhawwin 'alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami saat sakaratil maut. Wa najjatna minan nar, lindungi kami dari api neraka. Wal afwa inda hisab, maafkanlah saat kami dihisab, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.